Apa sih uji non-parametrik itu? Uji non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Cocok untuk data internal, ordinal, dan interval kecil. Nah, kalau uji tanda sign itu apa sih? Nah, uji tanda itu digunakan untuk mengetahui perbedaan median antara dua kondisi berpasangan berdasarkan tanda plus atau minus. Contoh uji tanda yang saya gunakan di sini adalah melihat perubahan berat badan saya sebelum dan sesudah diet. Pada bulan pertama sebelum diet, berat badan saya di 55 kilo dan naik ke 58 kilo. Pada bulan kedua, berat badan saya di 58 kilo, namun saya melakukan diet dan saya turun di 50 kilo. Lalu pada bulan ketiga, berat badan saya tetap di angka 50 kilo karena saya tidak mengalami perubahan apapun lagi. Cara menghitung selisihnya, di bulan pertama saya mengalami kenaikan berat badan dari 55 kilo ke 58 kilo. Saya naik 3 kilo dan tandanya adalah positif. Lalu pada bulan kedua saya mengalami penurunan berat badan dari 58 kilo ke 50 kilo. Saya turun 8 kilo dengan tanda negatif. Dan pada bulan ketiga saya tidak mengalami perubahan apapun, maka dengan tanda 0 atau tetap. Next, langkah-langkah uji tanda. 1. Menentukan hipotesis. HO, diet tidak berpengaruh signifikan terhadap berat badan saya. Dan HA, diet mempunyai pengaruh signifikan terhadap berat badan saya. Kedua, hitung selisih sesudah dan sebelum. Ketiga, beri tanda plus atau minus, abaikan 0. 4. Hitung jumlah tanda positif dan negatif. Kelima, statistik uji S jumlah tanda terkecil. Dan yang terakhir, bandingkan dengan nilai tabel binominal atau Z-test. Untuk kelebihannya itu mudah digunakan dan tidak perlu distribusi normal. Untuk kekurangannya yaitu mengabaikan besar selisih dan kurang sensitif dibanding uji Wilcoxon. Asih, pengertian uji Wilcoxon itu? Jadi, uji Wilcoxon adalah pengembangan dari tanda. Selain itu, tanda uji ini juga memperhitungkan besar selisih antara dua pasangan. Tujuannya untuk mengetahui median antara dua kondisi dan langkah-langkah uji Wilcoxon. Yang pertama ada menentukan hipotesis HO dan HA. Dan yang kedua ada hitung selisih D sesudah dikurangi sebelum. Dan yang ketiga ada abaikan nilai D sama dengan 0. Dan yang keempat ada hitung nilai absolut D dan beri peringkat atau rank. Yang kelima beri tanda plus dan min sesuai arah selisih. Yang keenam ada hitung total positif dan negatif. Dan yang ketujuh, statistik uji W, nilai terkecil antara T plus dan T min. Dan yang kedelapan, bandingkan dengan nilai tabel Wilcoxon. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya lebih kuat dari uji tanda dan memperhatikan besar selisih. Kekurangannya perhitungan lebih rumit dan tidak cocok ke banyak nilai sama.